Halo guys, jumpa lagi di Macam Manga ya. Jadi seperti yang udah gue beritakan di community post bahwa gue akan mereview komik ini ya, Mission Yozakura Family. Seperti biasa kita mulai dari covernya ya. Kalau kalian lihat covernya ini ya, gambarnya beginilah. Bisa dibilang sama seperti versi Jepangnya, cuma kalau versi Jepangnya seperti biasa mereka pakai kanji. Kalau di versi Indonesia ini pakai Mission Yozakura Family ya. Ini cover depannya, dan kalau kalian penasaran ini tuh bahannya glossy ya, bukan doff atau apa, dan nggak ada yang spesial, glossy aja biasa gitu. Bagian sampingnya ini ada judul Mission Yozakura Family, nomornya nomor 1, ada kayak tanda target gitu. Bagus, ada covernya ya. Ini artwork cover karakternya, pengarangnya Hitsuji Gondaira dan logo LX Media. Dan bagian belakangnya juga bagus ya, nggak cuma polos, dia ada bagian ininya, gambar karakter di cover depan, dan rangkuman cerita yang nggak pernah gue baca. Dan yang paling lucu adalah ini lihat, baca apa ini? Girls Comic. Ini komik perempuan dia bilang. Apakah serial cantik? Kalau kata gue sih ini salah cetak sih ya. Ya udahlah, nggak usah dibesar-besarin, cuma ya lucu aja Girls Comic. Dan rating umurnya lagi-lagi sedikit bengong gue. Ini adalah rating dengan rating 16+. Menurut gue lagi ini tidak perlu 16+. Pertama-tama karena kalau dibilang ini ada pembunuhan, ada apa? Spy Family 15+ kok. Ini kok 16+ gitu. Jadi ratingnya nggak ada konsisten. Mendingan kalau kata gue sih rating mendingan pakai remaja atau apa aja udah gitu. Ini sih komik remaja lah intinya. Soalnya di dalamnya nggak ada yang aneh-aneh kok. Dan di Indonesia ini kan ini volume 1-nya baru terbit ya bulan ini ya, bulan Februari ya. Kalau kalian bandingin sama versi Jepangnya, kita udah ketinggalan jauh karena versi Jepangnya udah keluar sampai 16 volume. Dan kalau dibilang sih sebenarnya udah bisa keluar sampai volume 19 karena ada chapter yang belum dipublish ke dalam buku gitu ya. Jadi bisa dibilang komik ini cukup panjang, bukan komik pendek ya, karena udah hampir 19 volume, belum ada berita udah nyampe final arc atau apa gitu. Dan kalau versi Inggrisnya yang diterbitkan oleh Viz Media sama ya, baru keluar 1 volume ya. Memang sih harusnya udah keluar 2 volume, tapi baru-baru ini volume keduanya keluar. Jadi bisa dibilang kita nggak ketinggalan jauh. Jadi nggak usah lah kalian ngoleksi yang versi Viz Medianya yang karena nggak beda terlalu jauh. Dan kalau versi Jepang kan menurut gua nggak terlalu banyak orang yang bisa bahasa Jepang, lagian ya gitu deh maksud gue ya. Jadi versi Indonesia juga ini udah cukup oke menurut gue karena udah dicetak dalam kertas premium book paper, dan size-nya juga udah size yang oke. Size-nya itu size standar komik zaman sekarang ya, sama seperti Spy X Family dan Sakamoto Days ya. Dan harganya juga 45.000, harga yang sama seperti Sakamoto Days dan Spy Family. Cuma ya sama seperti Sakamoto Days, ini itu nggak ada halaman berwarna sama sekali ya. Spy Family ini bisa dibilang ajaib ya, karena harganya 45.000 dan dia punya halaman berwarna gitu. Cuma walaupun cuma 1 lembar, cuma ya tetap aja ajaib gitu ya. Sedangkan komik standar lainnya nggak ada halaman berwarna gitu. Nah, begitu buat harga sama covernya ya. Kalau mengenai artwork sih menurut gua kalian nggak usah raguin lagi ya. Kalau kalian lihat gambar kayak gini sih ya, nih kayak gambar-gambar kayak gini. Tuh ya, gambarnya itu bisa dibilang gambar tipikal anime standar ya. Nggak jelek, tapi nggak yang wah, nggak yang buat kita terpukau seperti gambar kayak Berserk, Vagabond atau apa gitu. Jadi gambarnya gambar tipikal anime gitu. Jadi ya oke buat kalian pecinta anime gitu ya. Tapi yang perlu ditekankan di sini adalah adegan pertarungannya. Karena menurut gue adegan pertarungan di komik ini itu bagus banget ya. Karena gambarnya itu detail banget. Adegan pertarungannya kayak gini tuh, lihat ya, dia ngambil cincin, tuh ngegripnya, pas ngegrip gini aja tuh. Ada tekanan gini, bagus lah gitu penggambarannya tuh, detailnya. Jadi benar-benar enjoy banget ya, terutama karena komik ini tuh benar-benar fokus di pertarungan gitu nanti. Ada perkelahian gitu kayak gini tuh. Nangkep bola yang lepas, hup. Tuh, jadi actionnya itu benar-benar bagus lah gitu. Nggak bikin pusing gitu ya. Jadi buat urusan artwork, menurut gua sih nggak ada komplain ya. Skor artworknya itu bisa gue bilang 8 buat gambarnya. Kalau buat adegan pertarungannya bisa 8,5 sampai 9 lah. Itu rating gua ya. Kalau kalian bandingin nih kan, karena ini komiknya tentang mata-mata ya. Tentang mata-mata zaman sekarang kan Spy Family sama Sakamoto Days.
kalau kalian tanya ke gua, gambarnya paling bagus yang mana? Tetap mesti gue bilang gambar Spy Family, karena ini bukan gambar tipikal anime biasa, walaupun ya anime gitu maksud gue ya. Adegan pertarungan di Spy Family ini juga bagus banget. Dan nomor 2-nya bisa gue bilang Mission Yozakura Family gitu. Dan nomor 3, sorry aja, Sakamoto Days. Gue nggak bilang Sakamoto Days jelek, cuma kalau dilihat dari gambar, menurut gue ya ini urutan kedua di antara ketiga komik ini ya. Dan ya begitu deh ya mengenai gambar. Kalau menurut cerita gimana guys? Cerita memang ini komik tentang mata-mata ya. Cuma bisa gue bilang ini itu berbeda jauh sama Spy X Family ya. Berbeda banget ya. Beda. Jadi kalau kalian ngarepin wah ini komiknya kayak Spy Family, sorry aja, gue mesti menghancurkan harapan kalian. Ini lebih mirip sama Sakamoto Days. Bahkan kalau kata gue sih Sakamoto Days juga nggak gitu mirip ya. Soalnya kan kalau Sakamoto Days ini si karakter utamanya udah OP dari awal ya. Kalau ini tuh karakter utamanya cupu dulu, nanti dilatih baru jadi kuat gitu. Nah, ini bisa dibilang lebih mirip sama Katekyo Hitman Reborn ya. Gue yakin banyak kalian yang tahu sama Hitman Reborn ya. Bisa dibilang lebih mirip ke komik itu gitu ya. Jadi ceritanya itu si ini namanya Taiyo Asano ya. Dia itu anak SMA, ya dia traumatik lah, ini ya trauma karena keluarganya meninggal dalam kecelakaan. Jadi dia nggak bisa bergaul sama siapa-siapa, cuma bisa bergaul sama si ini wanita ini, si Mutsumi namanya. Ternyata si Mutsumi itu adalah keluarga mafia lah. Nah, keluarga mafia, si kakaknya ini juga ada kayak trauma gitu, kejadian pernah menyebabkan dia kecelakaan. Jadi dia overprotective sama adiknya gitu, sampai bisa diambang, bisa dibilang sister kompleks lah dia si orang ini. Dan akhirnya si kakaknya ini menganggap si laki-laki ini adalah ancaman buat si wanita ini, sehingga dia mau membunuh si ini. Nah, jalan satu-satunya supaya si Taiyo Asano ini bisa selamat, dia harus menikah sama si Mutsumi itu, karena tradisi keluarga. Kan saudara-saudara yang lain juga mendukung gitu kasarnya gitu. Ini kakaknya itu udah terkenal gila gitu ya. Jadi akhirnya mereka menikah gitu ya. Tapi sesudah itu ceritanya, nah si Taiyo Asano ini bakal dilatih menjadi seorang pembunuh. Bukan pembunuh sih, mata-mata kasar sih. Biar bisa melindungi si Mutsumi. Ya begitulah, nanti bakal ya menjalani misi perlindungan si Mutsumi ini, bertemu dengan orang-orang dan dia dilatih gitu ya. Lumayan kocak sih menurut gua, cuma nggak lucu ngakak seperti Spy Family. Karena Spy Family ini menurut gua fokusnya itu fokus ke humor ya. Kalau ini lebih fokus ke action. Kalau ini kombinasinya lah. Makanya Spy X Family itu kalau gue baca gue bisa ketawa ngakak-ngakak. Kalau Sakamoto Days mungkin senyum dikit. Kalau ini cuma ya sesekali aja gitu. Ini bukan komik humor gitu ya. Jadi beda ya. Lagi-lagi gue tekanin, ini lebih seperti Katekyo Hitman Reborn, bukan seperti Spy Family. Gitu dari segi story-nya ya. Jadi kesimpulannya gimana? Apakah layak dikoleksi? Nah, seperti yang udah dibilang, karena ini lebih seperti Katekyo Hitman Reborn, ini wajib koleksi buat kalian penggemar manga yang suka gelut-gelutan itu, suka pertempuran. Ya, kalau kalian suka Sakamoto Days sih, gue yakin kalian bakal suka Yozakura Family. Cuma kalau kalian suka Spy Family, belum tentu kalian bakal suka Yozakura Family. Itu ya. Soalnya ini kedua ini lebih cenderung mirip ya. Gitu ya. Kalau ini lebih humor sih menurut gue komiknya ini, karena emang adegan pertarungan juga bagus ya. Spy Family ini tuh kayak gini, Shior ngelawan ini yang di kapal ini bagus adegan pertarungan, cuma ini lebih ke arah ngakak si Anyanya kan. Jadi ya ini bukan komik pertarungan bisa dibilang gitu ya. Gitu ya kesimpulan pertama. Jadi kalian tanya dulu diri kalian sendiri, apakah kalian suka sama komik yang gelut-gelut? Kalau iya, maka bisa sangat gue rekomendasikan ini Mission Yozakura Family ya. Terutama karena gini nih, kan kalian tahu ya di Shonen Jump itu komik-komik itu kan yang populer kan seperti Naruto, Black Clover, Jujutsu Kaisen. Nah, komik-komik itu tersebut kan pertarungan seru, nggak ada yang salah. Cuma kan temanya kan kayak magic, kayak hantu, sihir-sihir yang tenaga dalam. Nah, yang gue suka dari Yozakura Family ini lebih ke arah pertarungan tangan kosong gini, kayak Sakamoto Days pakai pistol gitu. Jadi bukan yang seperti latihan cakra, latihan apa itu ya. Jadi seperti napas segar lah buat gua yang suka komik gelut-gelut gitu. Jadi ya konsepnya berbeda aja gitu. Jadi gua suka
gitu. Ya menurut gue kalau kalian sama seperti gue gitu seneng yang manga gelut-gelut, ini wajib koleksi ya. Sampai sekarang gue kasih ini skornya 8 sampai 8,5 deh ya. Bagus ya, seperti Sakamoto Days, gue bakal lanjutin lagi si Mijian Yozakura Family ini ya. Jujur gue belum pernah baca manga scan-nya. Ini adalah pertama kali gue baca komik ini ya. Dari pertama kali beli ini gue nggak pernah baca scan lainnya. Gue itu dengar komik ini tuh wah seperti Spy Family apa, tapi pas baca gue bilang kok enggak Spy Family lebih lucu. Ternyata setelah gue baca sampai akhir ternyata ini mah bukan Spy Family tapi lebih ke arah Hitman Reborn sama Sakamoto Days gitu ya. Jadi jangan sampai kecelek ya kalian koleksi ini ya. Ingat ya seperti nasihat gue. Jadi ya begitu aja deh review kali ini si Mijian Yozakura Family ini. Seneng banget ini terbitin di Indonesia dan juga kabarnya nanti animenya itu bakal terbit di tahun 2024 ya. Gue sih lagi-lagi berharap, gue udah sering ngomong ini, semoga komik seperti ini nggak manjang gimana. Kan sekarang udah sampai volume 16 ya, udah cukup sampai 19 volume. Gue sih berharap komik seperti ini tamatnya volume 25, volume 30-an lah maksimal lah. Gitu ya. Oke deh, begitu aja deh review kali ini. Buat kalian yang tertarik sama komik ini setelah nonton review, bisa beli buku ini pakai link yang ada di kolom komentar buat bantu support channel ini ya. Dan pastiin juga kalian like video ini kalau kalian suka dan juga subscribe biar nggak ketinggalan sama review komik gua yang selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.